Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, a'azakumullah, alhamdulillah. Subuh ini Allah memberi kita kesempatan, memberi kita kekuatan dan segala rezeki dalam tubuh kita apapun bentuknya, sehingga kita dengan rezeki itu bisa melaksanakan amal soleh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Jadi kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Segala bentuk amal soleh bisa kita laksanakan dengan maksimal, ya. Hari ini, subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Malak Jibril perkara agama Islam. Jadi malaikat Jibril datang untuk mengajarkan tentang agama Islam. Di dalam pembahasan yang sudah kita pelajari adalah agama Islam itu terdiri dari rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Jadi ada 3 istilah, yaitu ada istilah Islam, ada istilah iman, ada istilah ihsan. Jadi triple I, ya, Islam, iman, dan ihsan. Sudah kita pelajari itu apa itu Islam, sudah kita pelajari juga apa itu iman. Di dalam Islam ada 5 perkara, di dalam iman ada 6 perkara. Yang harus kita yakini 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan iman kepada hari kiamat. Yang terakhir kita bahas iman kepada qada dan qadar. Dalam kesimpulannya, qada dan qadar itu adalah sudah menjadi ketentuan dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya wajib berikhtiar, sedangkan ketentuan hasilnya hanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajibnya berbuat, beribadah, berikhtiar, sedangkan hasil patawakal Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Kita bekerja, kita berbuat, kita berjihad, kita berkarya, semuanya serahkan kepada Allah. Itu maksimalnya kita harus melaksanakan yang terbaik dalam amal perbuatan itu. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang qada dan qadar menjadi pembicaraan panjang dalam ilmu kalam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sikap tawazun, ada atau tawasud, ya. Apa maksudnya? Bahwa kita tidak berpaham Jabariyah. Artinya segala sesuatu gimana Allah saja, dan sudah takdirnya Allah yang menentukan segala sesuatu. Diam saja, kita nggak bekerja. Ya nggak begitu. Atau kita ini berhak menentukan segala sesuatunya, kita yang menentukan kaya kita, yang menentukan apa, bukan. Kita ada di tengah-tengah, kita wajib ikhtiar,
dengan segala kemampuan dan kompetensi kita masing-masing. Tetapi kita harus bertawakal kepada Allah. Itu aja. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, setiap manusia yang punya potensi dalam bidang apa saja dalam kehidupan ini, wajiblah dia melakukan ikhtiar itu. Tapi tidak boleh salah ikhtiarnya. Yang ahli di sini ikhtiarnya di sini, di situ, apapun. Nah, itu baru sesuai dengan kemampuan itu. Jadi mastata'tum, tetapi hasilnya fatawakal 'ala Allah. Gitu. Berikutnya di dalam hadis tersebut pertanyaan malaikat adalah setelah iman ada yang ketiga yaitu ihsan. Makanya summa inna Jibril alaihi salam, kemudian malak Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, maksudnya juga bertanya dan meminta Nabi menjelaskan apa yang dikatakan Jibril alaihi salam, akhbirni anil ihsan. Muhammad, coba ceritakan, coba jelaskan kepada saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Wal ihsanu huwal martabatul ulya. Menurut nih di halaman 77 ya. Wal ihsanu, menurut kata Asy-Syarih yang menjelaskan atau yang mensyarah hadis ini, wal ihsanu huwal martabatul ulya. Ihsan itu merupakan tingkat yang tertinggi di dalam beragama Islam. Wa ma'nal ihsan, dan makna ihsan adalah itqanus syai'i wa itmamuhu. Itqannya suatu perkara dan lengkap atau sempurna. Itmam itu ya bisa diartikan adalah tamat atau lengkap. Itqan itu sendiri artinya adalah satu kepastian di dalam perkara. Itqan berasal dari kata yakin sesungguhnya. Ya. Sesuatu yang diyakini dengan pasti, dengan jelas, tidak ada keraguan, kemudian sempurna lah gitu ya. Maka itu namanya itqan. Salah satu yang sering kita dengar itu adalah ketika itqan di dalam membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Tercapai seluruh syarat-syaratnya. Makhrajnya benar, bacanya bagus, kemudian hafalannya juga bagus, tidak ada keraguan di situ, itu sudah itqan namanya. Dan itu sudah level tertinggi di dalam. Dan itqan ini diterapkan dalam berbagai macam wahana kehidupan. Nah, salah satunya itqan di dalam beragama. Gitu. Seseorang itu beragama Islamnya benar tidak? Ada kepastian, kejelasan gimana? Atau hanya sekedar gimana? Nah, kalau menurut bahasa itqanus syai'i wa itmamuhu, sesuatu sudah sempurna, lengkap, itu itqan. Ya. Qala ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah itu adalah yang sangat bagus ya dalam segala penciptaannya. Jadi Allah itu menciptakan manusia lengkap dan yang terbagus. Allah menciptakan seluruh alam ini, gunung dengan sifat karakter gunungnya ahsan, terbaik. Tidak ada kekurangan di situ. Itulah itqan yang diidentikan dengan kalimat ahsan. Wa ihsanul amal, sedangkan yang dimaksud dengan ihsannya sebuah perbuatan
Ihsan sendiri berasal dari kata hasan, bagus, baik, indah. Ihsan dari ahsana yuhsinu, ya, memperbagus. Wa ihsanul amali itmamuhu wa itqanuhu. Indahnya, baiknya suatu perbuatan adalah yaitu itmam wa itqan. Ya, yaitu sempurna, lengkap dan itqan, penuh dengan kepastian ya. Wa ihsanus san'ati itmamuha wa itqanuha. Baiknya dalam sebuah penciptaan itu juga itmamuha wa itqanuha. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, ya, rukun-rukunnya terpenuhi semua, itu itqan. Ya, apapun dalam perbuatan. Kalau bangunan itu misalnya yang lain nih ya, bangunan itu bagaimana dianggap bagus, sudah lengkap. Pondasinya, kemudian bentuk bangunannya, ornamennya, segala sesuatu yang terkait dengan bangunan itu sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Itu namanya itqan. Ya, kalau masjid ini umpamanya dibangun, tetapi pintunya ada yang bolong, belum lengkap, itu belum itqan, itu istilahnya gitu. Dalam sholat juga kalau kita misalnya sudah lengkap syarat rukunnya semuanya, ya, dia bacaannya benar, udah hafal semua syarat-syaratnya, lalu dia sholat, maka itqan sholatnya gitu, atau ihsan gitu. Ya, jika ada kekurangan-kekurangan itu berarti belum ihsan. Wallahu a'lam. Ya. Walihada, oleh karena itu yaqulun, orang-orang itu berkata begini atau dikatakan seperti ini, anta tuhsinu kada aw la tuhsin. Apakah Anda sudah baik dalam perkara ini atau belum? Jadi baiknya sesuatu dalam satu perkara itu berarti si perkara itu sudah lengkap segala sesuatunya, tidak ada yang kurang satupun. Ya, itu namanya itqan. Yakni hal ta'rifu hadza syai'a tamaman aw annaka la ta'rif. Kalau dalam wawasan, dalam pengetahuan, apakah Anda mengetahui betul tentang suatu perkara? Ya. Apapun perkaranya, perkara pertanian, tani tomat, maka tahu betul tentang seluk-beluk pertomatan, tentang montir atau otomotif, tahu benar tentang itu. Tentu saja dalam agama tahu benar tentang agama, itqan. Nah, itqannya di dalam beragama adalah ihsan. Itu. Ya. Jadi kalau ada seseorang dalam beragama masih banyak ini itu yang bolong-bolongnya, dia belum itqan, belum ihsan. Seperti itu secara bahasa, seperti itu bahasa ya. Jadi wal ihsanu wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bain rabbih bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Sekarang kita terus terapkan kalimat ihsan agar kita paham. Ihsannya dan ihsan itu yakunu bainal abdi wa bain rabbih. Ihsan antara Allah dan hambanya. Bagaimana ihsannya? Yaitu bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Seseorang ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar menyembah hanya kepada Allah. Benar-benar dia itu beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah sedikit pun menyekutukannya, menyertakan yang lain. Benar-benar meyakini Allah sebagai Ar-Razzaq, Al-Hafid, ya, Al-Muhaimin. Seluruh sifat-sifat Allah dia yakini dengan betul, dan dia beribadah hanya kepada Allah, la syarikalah. Karena kalimat la syarikalah itu dalam perbuatan juga dalam itikad. Kalau masih ada dalam hati ini keyakinan ada yang lain selain Allah kuat, hebat, lah itu enggak itqan, enggak ihsan itu ya. Tidak ihsan. Jadi indikatornya seseorang itu sudah ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala maka adalah la syarikalah,
tidak sedikit pun menyertakan yang lain selain Allah dalam beribadah. Ya. Kalau seorang muslim masih juga percaya dengan dinamisme, ajimat, primbon, kemudian masih ada keyakinan yang lain selain Allah, ini belum ihsan dia dengan Allah. Wa yakunul ihsanu bainan nas bis sadaqati wal ma'rufi wa badl khair. Sedangkan ihsannya seorang hamba dengan manusia yang lain adalah kalau sudah ada ini yang disebut dengan kesolehan sosial, sedekah, berbuat baik sesama manusia, dan segala peluang kebaikan dia lakukan dengan sesama. Ini yang sering kita dengar, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau masih ada juga dengan antar manusia ini perkara-perkara yang tidak baik, ini masih ada reget, nggak nyaman lah, masih juga ngeganjel lah. Nah, ini belum ihsan ini dengan orang, dengan manusia. Ada ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ihsan dengan manusia. Ya. Di antara bentuk-bentuk indikator ihsan dengan manusia adalah tadi sedekah, berbuat ma'ruf. Apa ma'ruf? Selalu menganjurkan berbagai macam kebaikan. Apa ma'ruf itu? Kebaikan yang kata orang baik, kata agama baik. Ma'ruf itu apa? Kebaikan yang kata Allah baik, kata masyarakat juga baik. Itu ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Diketahui. Betul gak kalau lingkungan ini harus bersih? Ini adalah benar. Kata Allah baik, kata manusia baik. Tidak ada sampah, ya, tidak ada yang sejenis lah gitu kan. Baik. Baikkah kalau di sini tidak ada keributan antar manusia? Iya baik. Kata Islam, kata Allah, baik juga. Kata Nabi, baik. Itu ma'ruf namanya. Ma'ruf itu diketahui baiknya. Ma'ruf, makanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya gitu. Di lingkungan tidak boleh ada perjudian. Dilarang tuh. Di lingkungan harus selalu ada kerja bakti, kebersamaan, ma'ruf, diajak kepada kebaikan. Agama mengajarkan begitu? Iya. Masyarakat tuh iya. Itu ma'ruf namanya. Ya gitu. Wa badlil khair, dan mencurahkan segala bentuk kebaikan-kebaikan di antara manusia. Wa da'wati ilallah, berdakwah kepada Allah, ngajak berjamaah selalu, ngajak selalu untuk kajian-kajian Al-Qur'an, kajian sunnah, ngajak untuk kepada jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dakwah ilallah, ngajak kepada agama Allah. Itu jihad. Ya. Wa ta'limil ilmin nafi', dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu saja yang bermanfaat diajarkan kepada masyarakat, itu namanya ihsan dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ini dalam surah Al-Baqarah, wa ahsinu, maka kalian harus berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sesungguhnya sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Orangnya muhsin, perbuatannya ihsan. Orangnya muslim, ya, lalu agamanya Islam atau perbuatannya Islam, selalu berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa tuh? Dengan cara tadi, syahadat, salat, zakat, saum, haji, kan gitu. Orangnya mukmin, kemudian itikadnya iman kepada Allah, kepada malaikat, pada hari kiamat, pada Rasul, pada kitab takdir. Orangnya mukmin. Disebut orang mukmin berarti 6 yang tadi. Disebut orang muslim yang 5 tadi. Disebut orang muhsin, ini yang ketiga ini. Dia selalu menyebar kebaikan, berbuat kebaikan dan yang terbaik di kalangan masyarakat. Dan dia senantiasa beribadah kepada Allah tanpa ada ternoda dengan syirik. Itu diantaranya seperti itu pemahaminya. Wa ihsanul amal, sedangkan ihsan dalam amal perbuatan
itqanuhu bi an yakuna ala sunnah. Nah, mulai kita terus memahami kenapa ihsan disebut dengan martabatul ulia, tingkatan yang tertinggi. Ihsan di dalam amal perbuatan itu adalah itqanuhu bi an yakuna ala sunnah. Kepastian si dirinya. Ya. Tekad dirinya, kemudian yang dia lakukan ala sunnah, keyakinan yang pasti tanpa ragu-ragu untuk ada di atas sunnah. Ini yang tadi kan ihsan bainal abdi wa bainallah, dengan Allah dan ihsannya seorang hamba dengan Allah. Kemudian ihsan antara seseorang dengan manusia yang lain. Kemudian itu ihsan. Sekarang ihsan di dalam amal perbuatan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah dia ada di atas jalan sunnah. Kalau disebut sunnah, kira-kira apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sunnah berarti syariat Islam. Gitu ya. Walaysa fihi bid'ah. Bagaimana itu indikatornya? Amal ihsan dalam amal dan dia ada di atas jalan sunnah, panji sunnah Rasulullah, laisa fihi bid'ah, tidak ada kebid'ahan di dalam sunnahnya. Ini kalian lawan sunnah itu bid'ah, itu biasanya begitu lawannya. Fa idza kana fil amali bid'ah, jika di dalam amal perbuatan, di dalam ibadah maksudnya. Jadi al amal di sini kita akan pahami dalam ibadah, ya. Di dalam ibadah, maka fa idza kana fil amali bid'ah, di dalam amal ibadah ada bid'ah, fa innahu laisa min ihsanil amal, berarti belum ihsan di dalam amal ibadahnya. Yang disebut bid'ah juga kita harus paham. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama, sesuatu yang baru di dalam ibadah, cara ibadah itu baru. Bagaimana sesuatu dikatakan bid'ah? Kalau sudah yusbihu asy-syari'ah, kalau perbuatan sudah menyerupai syariat, itu bid'ah namanya. Ya, bid'ah yang paling besar adalah bid'ah di dalam tauhid, yaitu ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang wajib menyembah Allah, hanya Allah Tuhannya, hanya Allah yang sembah, lalu dia menyembah ada 3 makhluk. Umpamanya ada 3 perkara, bukannya 1, itu bid'ah di dalam tauhid. Kenapa tiba-tiba Tuhan ada 3, Tuhan ada 10? Nah, itu namanya bid'ah dalam tauhid gitu kan. Tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah diinginkan Rasul ada orang menyembah selain Allah. Ya, itu bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam ibadah yang Rasul contohkan, yang Rasul syariatkan sudah jelas. Sebagaimana juga disyariatkan di dalam milah Nabi Ibrahim misalnya, kan ada sunnah tawaf. Sunnahnya bukan hukumnya sunnah ini maksudnya. Ya, salat duha itu sunnah iya, tapi bukan ini maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Kalau salat duha itu mustahab namanya dalam fikih. Dilaksanakan dapat pahala, enggak dilaksanakan enggak disiksa. Tapi kalau melanggar sunnah yang ini maka dapat siksa. Maksudnya apa ya? Itu syariat agama Islam. Misalnya di dalam Islam akan ada istilah salat, ada zakat, ada saum, ada haji. Itu ibadah syariat. Haji sudah jelas ketentuannya. Haji di Mekah. Tidak ada di Madinah itu ibadah haji kan? Begitu. Jangankan di Garut, jangankan di Bandung, di Saudi aja ibadah haji tidak ada yang dilaksanakan di Madinah. Semuanya di Mekah pun tidak semua Mekah, tapi di mana? Di Masjidil Haram, di Padang Arafah. Kan begitu. Hanya saja di luar Mekah itu hanya mikotnya saja. Mikot makani dan mikot zamani. Itu syariat. Jika ada yang menyerupai itu, jadi bid'ah. Hayo ibadah haji di tanah suci, Karang Pawitan umpamanya, kan bid'ah itu. Itu hayo di Kodiani di India. Ya muter, atau di Persia muter-muter makam
Ayatullah Khomeini kan gitu. Di situ tahu bidah jadinya itu. Gitu. Salat duhur 4 rakaat, tambah lagi jadi 5. Bidah itu kan syariat tidak tambah gitu. Atau ada bacaan tertentu, ada amalan tertentu ditentukan oleh kita. Malamnya harus malam Selasa misalnya. Jumlahnya sekian. Dan ditentukan kan jadi syariat itu. Padahal Nabi tidak mengajarkan. Padahal di dalam syariat Islam tidak begitu. Lalu kita amalkan, rutin pula. Dan seperti wajib. Nah itu jadi bid'ah. Orang mengamalkan sesuatu tapi tidak diwajibkan, tidak seperti itu, tanggalnya juga bebas, ya sah-sah saja. Kalau itu namanya mungkin sesuatu yang sifatnya baik. Tapi kalau sudah dirutinkan, sudah diharuskan begitu, bahkan kalau enggak begitu dianggap salah, jadi bid'ah. Apa kategori ini katanya? Jika menyerupai syariat baru bid'ah. Kalau enggak menyerupai enggak apa-apa. Ya, gitu. Hatta sampai kita mengharuskan misalnya sesuatu itu menyerupai syariat baru bid'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Maka bala, ya tidak begitu. Man aslama wajhahu, barang siapa yang memasrahkan jiwa raganya. Wajha itu wajah, tetapi di dalam bahasa Arab ada istilah namanya dzikrul ba'di wa yuqsadul kulli atau wa tufidul kulli. Menyebutkan sebahagian tetapi maksudnya seluruhnya. Jadi man aslama wajhahu, siapa yang menyerahkan wajahnya lillah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan ihsan. Jadi kalau beribadah itu harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal itu harus pasrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah itu mau mewakili seluruh badan gitu kan, nggak mungkin kita wajahnya disiniin, tangannya kemana gitu kan, nggak mungkin. Ini wajah itu menjadi sesuatu yang etalase ya. Wajahnya kelihatan berarti badannya ada. Apa bisa copokin dulu gitu? Ini wajah saya ada, nggak bisa. Gitu. Ini menggambarkan jiwa raga gitu kan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan seperti ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang sudah populer dan sudah sahih di tahrij, ya, bahwa man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan di dalam ibadah nih, dalam perkara ibadah ini, ya, laisa alaihi amruna, tidak pernah ada perintahnya dari kami, kata Rasul, tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Artinya dia tidak jadi ibadah, tidak beribadah, tidak bernilai ibadah dan tidak ada pahala di situ. Nah, inilah diantaranya tentang menyalahi sunnah berarti bid'ah. Wa qala, kemudian Rasul bersabda di dalam hadis yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka hati-hati oleh kalian, janganlah kalian berbuat yang aneh-aneh, jangan membuat perkara yang baru di dalam agama. Wa iyyakum, jauhilah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, membuat perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi di dalam ibadah itu bid'ah. Itulah yang dikatakan bid'ah. Bid'ah artinya baru. Ya, perkara yang baru. Ya. Baru apa maksudnya? Tidak pernah ada dalil dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi. Ya, lalu dia sebutkan ini adalah agama, ini adalah ibadah, ya, itu bid'ah namanya. Gitu, bid'ah dalam ibadah ya. Fa ihsanul amal ikhlasuhu lillah. Di dalam ibadah pun dikategorikan ihsan apa? Yaitu ikhlas, harus bersih hati hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya memenuhi perintah Allah, hanya demi Allah, lillah, ya, azza wa jalla.
Wa muwafaqatuhu lisunnah, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah contoh Rasulullah. Gitu. Ini disebut ikhlasul amal. Ada dua. Ihsanul amal ada dua. Amal ibadah dikatakan ihsan, ya, yang tadi diminta oleh Malak Jibril, apa itu ihsan? Makanya Rasul menjawabnya kan begitu, ya. Anta amdallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Saking itqonnya di dalam perkara maka dia seakan-akan melihat Allah. Makanya ihsan dijelaskan, ihsan bainallahi wa abdi, baina abdi wa bainallahi, ihsan bainal abdi wa wan nas, ihsan di dalam amal ibadah. Apa itu? Disimpulkan dua, ihsanu al-amal, yaitu adalah ikhlas, bersih hati hanya karena Allah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla, wa muwafaqatuhu lisunnah, dan sesuai dengan sunnah Nabi. Walihada qala, oleh karena itu maka Allah bersabda, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Jadi dianggap ibadah itu benar, ihsan. Ingat, yang lain tidak ihsan kecuali man aslama wajhahu, orang yang memasrahkan dirinya bersih itu jiwa raganya lillahi, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia ihsan di dalam ibadahnya. Itu. Kemudian ada di dalam surat Al-Kahfi disebutkan menjadi syarat ibadah menjadi ihsan adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu adalah dalil tentang bahwa suatu amal dianggap sah, ihsan apabila di dalamnya ada unsur ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Sesuai contoh Rasul disebut dengan amalan solihan. Karena kalau amalannya tidak solihan menjadi amalan yang salah. Solih berarti benar, kalau tidak benar salah. Ukuran benarnya adalah ada nggak dalilnya, sesuai dengan contoh Nabi, itu amalan solihan. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, ketika beribadah kepada Allah, ya, di dalam tauhid, kan sholat dan lain sebagainya dalam syariat itu adalah mentaati Allah. Ketika taat kepada Allah benar-benar tidak menyertakan yang lain. Yusrik wala yusrik. Apa yusrik diantaranya? Ya tentu saja diantara yang merusak ibadah pahalanya adalah riya. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi jangan ada unsur yang lain yang merusak pahala, yang merusak ibadah itu sendiri. Nah begitu. Jadi yang dimaksud dengan muhsin itu apa? Ya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, fa qauluhu aslama wajhahu, yang dimaksud dengan aslama wajhahu menyerahkan, memasrahkan jiwa raganya, bit tauhidi wal ikhlas, betul-betul bersih hati, ya, dengan tauhid. Apa itu tauhid? Itu yang sering kita ucapkan setiap hari. Itu yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Adapun yang dimaksud dengan wa huwa muhsin, dia itu adalah muhsin, maka ai muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang dikatakan muhsin adalah walam yataqarrab ilallahi bil bid'ah wal muhdatsat. Ketika taqarrub kepada Allah, taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah kan banyak macamnya, dengan saum, dengan salat, dengan haji, dengan zakat, itu pun taqarrub kepada Allah. Nah, walam yataqarrab ilallahi, tidak taqarrub kepada Allah bil bid'ah, dicampur dengan bid'ah. Dalam salat ada bid'ah, dalam saum ada bid'ah, dalam haji ada bid'ah. Jangan dicampurkan. Itu yang dimaksud dengan muhsin. Tidak mencampurkan itu. Wal muhdatsat, dan yang dibuat-buat. Ya, seluruh ibadah salat yang mahdoh, seluruh ibadah haji rangkaiannya, kalau kita mau dikatakan ihsan, itqonkan praktek cara rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan jangan mencampurkan dengan yang bid'ah, baru itu ihsan. Nah gitu pemahamannya.
mengkerucut kepada pemahaman ihsan itu seperti itu. Jika di dalam syariat ditambah-tambahkan, jika di dalam ibadah ada unsur syirik yang lain, maka tidak ihsan. Itulah kenapa ihsan menjadi puncak beragama. Boleh saja orang itu Islam, ada syahadatnya, ada salatnya, ada zakatnya, tapi sudah ihsan belum? Boleh saja orang itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, qada dan qadar. Apakah di situ sudah bersih, benar-benar meyakini tentang iman itu yang 6? Atau dia menambahkan yang lain, ada iman kepada imam, ada iman kepada, tambahkan iman kepada imam. Udah bid'ah itu namanya. Jadi sudah kotor itu, enggak benar lagi. Cukup yang diterangkan Rasul. Ya. Mengimani yang lain-lain lagi. Nah, itu berarti tidak ihsan dia. Betul dia beriman, betul dia muslim, tetapi apakah dia ihsan? Maka ihsan menjadi puncaknya beragama. Di dalam salat ada ihsan, di dalam zakat ada ihsan, iman kepada Allah harus ihsan. Apa contohnya? Ya jangan menyertakan yang lain. Begitu. Nah, itulah ihsan menjadi al-martabatul uliya, tingkatan tertinggi dalam beragama. Gitu. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis itu ini al-ihsanu, makanya kenapa Rasul menegaskan di dalam hadis itu bahwa makna ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ketika beribadah itu seolah-olah engkau berhadapan dengan Allah. Iya. Hadza huwa al-ihsanu bainal abdi wa bain rabbi. Ini ihsan antara seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. An ta'budallaha muqinan bihi mu'minan bihi tamamal iman. Ketika beribadah menyembah Allah Ta'ala, dia dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, dan dia sempurnakan keimanannya. Hatta ketika dia menyempurnakan keimanan itu, hatta sampai pada tingkat ka'annaka tarahu, seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah. Jadi kalau orang ketika sholat kemudian sholatnya malawung, sholatnya asal dilaksanakanlah beres, baru atuh dimah teh yang ngagugurkeun kewajiban, udah sholat udah selesai, boro-boro membayangkan berhadapan dengan Allah. Biasanya hilang kekhusyuan, yang penting mah selesai. Sholat pun gugur uduk dan lain sebagainya. Nah itulah, itu implementasinya seperti itu. Ihsan menjadi tertinggi karena seperti itu. Dalam ibadah saja dia membayangkan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Gitu. Ya. Kemudian ka'annaka tarahu bi basarika, seolah-olah engkau melihat di depannya ada Allah, gitu kan. Itu membuat sebuah apa istilahnya ya, membayangkan seolah-olah padahal Allah tidak akan terlihat di dunia ini. Hanya kita akan bisa melihat Allah nanti di akhirat. Itu pun kalau ila man atallaha biqalbin salim, kalau datang di hari kiamat membawa kebersihan hati ya. Hati yang tidak pernah syirik, hati yang tidak pernah ada hasud, dengki dan sebagainya, maka di akhirat dijamin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Min syiddatil iman, kenapa sampai membayangkan Allah ada di hadapannya? Karena memang itu adalah tingkat keimanan yang tinggi. Gitu. Li'anna syai'a alladhi yura la yushakku fi, karena sesuatu yang dia lihat itu tidak diragukan lagi. Ya. Jadi li'anna syai'a, karena sesuatu itu alladzi yura la yushakku fihi, dia tidak ragu dengan apa yang dilihatnya. Fa indama taral jidar, ketika Anda misalnya melihat sebuah dinding, la tushakku fihi, tidak, ini adalah dinding gitu kan. Ini sebuah ilustrasi saja ya, sebagai sebuah penggambaran. Aw taral bab la tushakku fihi abadan, ketika Anda melihat pintu, Anda yakin ini adalah pintu. Ya, melihatnya. Fal ihsanu an ta'budallaha, sedangkan ihsan ketika fal ihsanu an ta'budallaha, maka ihsan itu kata Nabi an ta'budallaha, engkau ketika menyembah Allah, beribadah kepada Allah jalla wa ala, ka'annaka tusyahiduhu bi'ainika, Anda seolah-olah benar-benar menyaksikan dengan mata Anda sendiri.
Min quwwati imanika, karena kekuatan iman itu yang ada di dalam dirimu. Wa yaqinika, dan yakin. Keyakinan yang pasti. Makanya itqan kan, keyakinan yang pasti, itqan. Tidak ada keraguan lagi. Gitu ya. Wa illa, jika tidak, fa innallaha la yura fi hadhihi dunya. Jika tidak bisa melihatnya, tetapi diyakinkan oleh kita Allah ada. Allah. Maka jika tidak terlihat, fa innallaha la yura fi hadhihi dunya. Kita sudah punya keimanan dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Itu abadan. Hatta Rasulullah sendiri tidak bisa melihat Allah. Ya. Gitu. Sampai Rasulullah SAW dibawa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Di sana hanya diperlihatkan tentang surga ini, neraka itu ini, orang-orang yang disiksa itu nanti gitu. Ini adalah telagamu, Al-Haud. Rasul diperlihatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Dia yang menuntun, yang memandu di sini ini. Itu ada hamparan mutiara-mutiara yang sangat indah. Di mana? Di seputar Al-Haud, telaga. Itu yang dikatakan telaga Al-Kautsar itu gitu. Tapi Allahnya tidak. Nah gitu. Allah alam ya. Nah, wa inna ma yarahul mu'minuna yaumal qiyamah. Tetapi orang-orang mukmin hanya akan bisa melihat Allah berhadapan langsung dengan Allah di hari kiamat. Fil jannah, itu pun di surga. Idza atahumullahu quwwatan, jika Allah memberimu kekuatan, yastati'una biha an yarau rabbahum, Allah pasti akan memberi kekuatan, maka orang-orang akan mampu melihat Tuhan mereka. Amma fi hadhihi dunya, adapun di dunia ini, fala ahada yarallah, tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Berarti termasuk para nabi juga tidak bisa. Ya, Nabi Musa pernah ingin melihat Allah kan? Ya Allah, tunjukkan dirimu. Coba kamu lihat, dengan kesana gunung hancur. Enggak bakal ada yang kuat. Begitu. Ya, seperti itu. Kemudian innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yakinihi ka'annahu yushahidu. Tetapi bagaimana seorang mukmin bisa melihat Allah? Dengan hatinya, dengan imannya, dengan keyakinannya. Dan iman, keyakinannya yang pasti itu, yang kuat itu, menyebabkan dirinya khusyuk di dalam ibadah, menyebabkan hatinya bersih dari syirik, menyebabkan amal perbuatannya dia indahkan, dia perbagus sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah ihsan. Makanya alasan kita, ilmu kita sekarang dengan penjelasan ini akan kenapa ihsan disebut puncaknya beragama. Itulah penjelasannya. Allahu a'lam bishawab. Itu kita masih akan lanjutkan lagi. Kita baru membahas ihsan, kita baru sekitar 3 halaman kita bahas ya. Tetapi akan sangat banyak juga bagi kita insya Allah, walau tidak sempurna, pemahaman tentang apa itu ihsan. Ihsan hamba dengan Allah, ihsan hamba dengan manusia. Ihsannya seorang hamba di dalam amal ibadah itu bagaimana hubungannya. Karena ihsan diartikan itqan apa? Itulah keyakinan yang pasti, keimanan yang kuat bahwa dia itu adalah seorang mukmin yang harus beribadah dengan ikhlas karena Allah, harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan diyakini itu adalah sebuah kebenaran dalam dirinya. Tidak ragu-ragu lagi ketika dia beribadah. Jadi khusyuk dia salatnya. Itulah ihsan. Karena banyak orang yang salat, banyak orang yang mungkin melaksanakan amal ibadah, tetapi di situ tidak ada unsur ihsan, maka itu menjadi rusak, ya, rusak apanya? Rusak keislamannya, rusak keimanannya. Makanya sebagai bentuk yang bisa memahamkan kita iman dan Islam yang baik, jadilah orang yang muhsin, begitu. Dan di dalam muhsin ini tentu saja akan mencakup bahwa ada muttaqin, ketakwaan, ada dan seterusnya. Jadi istilah-istilah mukmin, muslim, kemudian muttaqin dan muslim pada akhirnya tidak bisa dipisahkan kalau sudah muhsin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Itu pengertian tentang ihsan. Kenapa Rasul mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah sampai seperti itu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu penjelasan ini sudah hampir 1 jam kita, tidak terasa. Mudah-mudahan
Semangat terus kita mempelajari hadis-hadis Nabi, pelajaran tentang agama kita. Maka karena dengan belajar terus agama kita, kita akan menjadi ihsan. Ya, begitu. Jangan sampai masuk pada kategori beragama tapi abangan, beragama tapi abal-abal. Tingkatkan terus insyaallah. Di mana kita bisa belajar Al-Qur'an dan Sunnah, sumber ilmu, segala sesuatu yang membuat kita menjadi ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.